Mari kita lanjutkan pertemuan kita siang hari ini dengan memulai dulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita lanjutkan. Seingat saya waktu itu di pertemuan sini kita masih memulai tentang bagaimana sikap kita sebagai hamba Allah, di mana Allah dalam surah Al-Ikhlas dia nyuruh kita setelah menyatakan Allah itu Esa, Qul huwallahu ahad. Ayat ini nyuruh kita menyatakan bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Ternyata bukan hanya berhenti sampai di situ. Kata ayat kedua, Allahus Samad. Dalam aksinya kita bergantung juga kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Itu ya waktu itu ya Pak ya. Lalu waktu itu untuk memperkaya pemahaman ayat ini, ketika itu kita angkat diskusi mengungkap seperti apa kenyataan beragamanya kafir Quraisy. Ternyata kafir Quraisy, sekafir-kafirnya mereka, terungkap kemarin bahwa mereka juga menyatakan Tuhan mereka adalah siapa kemarin Pak? Allah. Jadi saya ulang, sekafir-kafirnya kafir Quraisy, ternyata kenyataannya mereka menyatakan Tuhan mereka siapa kemarin? Allah. Sekafir-kafirnya kafir Quraisy, mereka juga menyatakan pencipta langit bumi, yang menatur matahari dan bulan, yang menurunkan hujan, yang menata alam semesta ini. Ternyata mereka juga menyatakan adalah siapa kemarin Pak? Allah, gitu ya. Lantas apa salahnya kafir Quraisy kemarin kita ungkap di sini? Ternyata salahnya kafir Quraisy, Tuhan yang mereka yakini ini tadi, Tuhan yang mereka nyatakan sebagai pencipta semesta alam tadi, oleh mereka disekutukan. Oleh mereka dijadikan ada media ketika mereka komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Islam menginginkan dan mengajarkan kepada kita bahwa relasi hamba dengan Tuhannya relasi langsung apa relasi perantara? Relasi langsung, gitu ya. Nah, ini kemarin pertemuan kita waktu itu di sini. Nah, pelajaran baru kita siang hari ini, dan saya rasa kita sering dengar dari ustadz kita dari kecil, bahwa iman itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman berangkat dari yakin dalam hati, lalu dilanjutkan apa Pak? Diikrarkan dengan lisan, baru kemudian ketiga diejawantahkan, dibuktikan, diaplikasikan dalam wujud amal perbuatan. Nah itu kita pelajari dari kecil udah. Yakin dari hati, lalu lanjut apa tadi Pak? Ikrar, lalu yang ketiga amal. Kira-kira ini Pak orang muslim nggak Pak ini? Dia iseng sama bapak di kantor, dia non muslim ternyata, iseng, ajarin dong cara azan. Akhirnya bapak ajarinlah dia azan. Ini non muslim. Lalu ketemu dibacaan apa Pak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kira-kira ini orang otomatis muslim nggak? Langsung login nggak Pak? Kenapa Pak enggak? Karena mengucapkan itu harus berangkat dari apa? Yakin. Dia ini cuman iseng ingin belajar azan doang, ketemu syahadat dia baca, apakah otomatis muslim enggak? Harus diucapkan berangkat dari yakin dalam hati. Ya. Ternyata kalau cuman yakin sama ikrar itu juga masih belum cukup. Mungkin orang Bekasi bilang itu baru omong doang ya Pak ya.
Omong-omong itu apa artinya? Omong doang kan, omdo kan, yakin, ucap, tapi kagak apa tadi? Kagak ngamalin. Makanya ayatnya semua kita hafal itu. Rata-rata Pak, setelah amanu lanjut apa? Alladzina amanu wa amilus, lanjut begitu kan? Enggak hanya berhenti iman doang. Rata-rata ayat itu pasti melanjutkan amilus solihat. Mari kita baca. Innal insana lafi khusrin. Lanjut. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Setelah iman apa? Amal. Ayatnya semua kita hafal. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Lanjut. Kutiba. Setelah iman apa tadi? Amal. Berupa puasa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Ada amal apa? Taubat. Jadi iman menurut ahlus sunnah wal jamaah adalah bukan yakin dan ikrar saja, tapi melanjut menjadi amal perbuatan. Makanya ayat tadi kita baca, selalu ayat itu melanjutkan setelah amanu, baru berlanjut apa? Amilus solihat. Oke Pak, untuk memperkaya pemahaman ini, dulu Rasul sholat pertama kali, itu ngadap kemana Pak? Aqsa ya. Lalu ketika Rasul hijrah ke Madinah, ternyata di Madinah ada Yahudi, dan Yahudi pun kalau ibadah ngadapnya kemana? Ke Baitul Maqdis juga. Sehingga Rasul sering dibully oleh siapa tuh? Yahudi. Mungkin kalau Yahudi punya Facebook tambah rame tuh Pak ya. Viral gitu ya. Katanya Muhammad nggak mau sama dengan Yahudi. Giliran Yahudi jenggotnya dipendekin, kumisnya dipanjangin, supaya beda apa? Kumisnya dipendekin, kumis jenggotnya biar apa tadi? Nggak sama dengan Yahudi. Yahudi puasa Asyura, supaya nggak sama apa Pak? Rasul tambahin sehari, tanggal apanya? 9-nya. Loh katanya nggak mau sama, lah giliran sholat kiblatnya kemana? Jadi ini selalu jadi bahan apa bahasa sekarang ini ya, olokan, bulian Yahudi terhadap Rasul hari itu. Maka Rasul berharap agar sholat dipindahkan kiblatnya kemana? Ke Baitullah Al-Haram Al-Makki yang ada di Mekah. Turunlah ayat memindahkan Nabi sholat ngadap ke Masjidil Aqsa. Apa nih? Masjidil Haram. Kebetulan itu lagi sholat Pak, turun ayat. Sholat apa itu? Sholat asar. 2 rakaat pertama ngadap ke Aqsa, 2 rakaat kedua yang terakhir ngadap ke Baitullah Al-Haram. Kebayang nggak Pak? Kalau kita jadi makmum hari itu kayak jangan-jangan kacau deh Pak jamaah. Loh kok pindah ini? Ya. Belok kanan, gerak kan nggak ada komandonya Pak. Kalau kita kan enak, belok kanan gerak, akhirnya gerak semua barang gitu. Atau 1, 2, 3 gerak kan gitu nih. Kalau itu enggak, mereka otomatis ngikut aja. Ketika sholat, mungkin kalau kita jadi makmum hari itu kacau Pak jamaah, gara-gara apa tadi pindah kiblat. Nah di sini kelihatan bahwa sahabat Nabi itu ngikut aja, patuh, nggak mikir lagi. Yang penting ikut Rasul. Terlihat kepatuhan Rasul mereka terhadap apa sih? Rasul. Sampai-sampai diceritakan itu Rasul dilarang oleh Allah lewat Jibril pakai cincin emas. Oleh Nabi dicopot itu cincin, langsung dibuang ke sumur. Sahabat Nabi yang sekitar merasa punya emas, langsung apa Pak? Lepas juga ikut nyopot, dibuang ke mana? Ke sumur. Kalau Bapak ada di situ pakai emas, kira-kira ngapain Pak? Ya, bukan nyopot, Bapak copot juga, masuk ke dalam saku, punya orang Bapak apain? Tadahin. Ini terlihat bagaimana sahabat Nabi itu apa? Patuh. Sampai ada lagi ceritanya itu, Abdullah bin Rawahah datang ke Masjid Nabawi, kebetulan Rasul sedang khutbah. Karena ingin agar khutbah ini, ceramah Rasul ini enggak kondusif, udah kata Nabi, semua duduk gerak kalau bahasa kita kan. Nah Abdullah bin Rawahah kebetulan lagi di mana Pak? Di luar, langsung apa? Duduk. Di atas apa itu?
pasir di bawah terik matahari. Baru dia gerak setelah Rasul selesai khutbah. Kalau kita Pak jadi Abdullah bin Rawaha, disuruh duduk kira-kira ngapain Pak? Nyari kursi dulu kan? Atau neduh dikit lah, biar nggak kena Pak. Iya, ini ketaatan sahabat Nabi kepada beliau. Kembali ke tadi, ketika turun perintah sholat ngadap ke Masjidil Haram, mereka serentak sholat ngadap ke Haram. Tiba-tiba beberapa hari kemudian muncul pertanyaan. Apa pertanyaan? Ya Rasul, iya, ibadah sholat kemarin yang ngadap kemana tadi? Aqsa. Kalau bahasa kitanya ini, poinnya angus apa kagak ya Rasul? Gitu kan? Pertanyaan ibarat bahasa kita itu sholat yang kemarin ngadap Masjidil Aqsa itu kira-kira pahalanya angus atau di apa itu Pak? Di roll over ke apa itu debit baru gitu kan? Pertanyaan ini ditanyakan, lalu Allah menurunkan ayatnya di surah atau Al-Baqarah, seingat saya itu ketika bicara tentang kiblat. Apa kata ayat itu? Innallaha, sesungguhnya Allah, lah, arti apa nih Pak? Lah, tidak yudhi'a imanakum, menyia-nyiakan imanmu. Apa bunyi ayatnya? Artinya apa tidak? Untuk menjawab pertanyaan tadi, sesungguhnya Allah tidak akan apa? Menyia-nyiakan apa? Imanmu. Pertanyaannya apa? Sholat kan? Sholat kemarin pahalanya angus apa kagak? Allah jawab, Allah tidak akan menyia-nyiakan apa tadi? Imanmu. Kira-kira Pak, ada yang bisa jawab? Apa arti iman di sini? Ayo. Hah? Lihat, konteks pertanyaannya apa tadi? Sholat kan? Pahalanya angus apa kagak? Allah jawab, tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Kira-kira arti iman ini apa? Sholat. Sholat itu amal kan? Jadi lewat ayat ini Allah memberikan pesan kepada kita bahwa iman itu bukan yakin, bukan ikrar saja, tapi apa? Amal. Maka Allah katakan tidak akan menyia-nyiakan apa? Imanmu. Padahal dimaksud iman apa tadi? Amal. Dalam konteks ayat ini adalah sholat. Itu loh. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu yakin, ikrar, dan amal. Dan ayatnya supaya kita hafal lagi itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman kan? Di mana ini Pak? Iman terhadap yang gaib. Di mana? Di hati kan? Lanjut. Apa? Wa yuqimunas shalah. Mulai apa ini? Salat, gitu kan? Jadi imannya ini mulai apa? Mulai aksi, berupa apa? Berupa sholat. Tapi apakah berhenti sampai sholat doang? Belum Pak. Maaf nih, boleh kita jujur. Jujur nih, punya teman, punya tetangga, soleh minta ampun. Tapi kalau giliran minta duit ada, apa itu? Apa istilahnya itu ya? Ada ngutang atau apapun lah yang urusan dengan duit, pelitnya minta ampun. Tapi giliran ibadah apa Pak? Rajin banget. Giliran kajian paling depan gitu kan. Tapi urusan duit apa tadi? Pelit, medit, minta ampun. Kira-kira komentar Bapak apa? Pasti kita komentar, wah gitu kan. Jadi kesolehan tadi itu belum ada nilainya. Maka ayat ini melanjutkan apa? Setelah yu'minuna bil ghaibi apa? Setelah itu apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Lanjut tuh. Imannya mulai apa? Berinfak. Maaf Pak. Kira-kira Zoom itu beda nggak antara yang gratisan dengan yang pro? Beda ya Pak ya? Kalau yang gratisan itu ya waktunya terbatas, pesertanya juga terbatas. Tapi kalau yang pro, pesertanya nggak terbatas, waktunya juga bisa full time, berapa puluh jam bisa diaktifkan. Kapan dia dianggap pro itu Zoom? Udah bayar Pak ya. Jadi muslim ini, kita ini Pak jadi muslim, kalau masih soleh dengan apa itu? Sholat,
puasa, istighfar, qiyamul lail, baca Quran, sholat duha. Wah, ini mah kalau Zoom tadi apa, Pak? Ini masih Zoom apa ini? Ini masih Zoom gratisan, Pak. Ya, ini masih Zoom gratisan. Tapi kalau kita solehnya dengan infak, solehnya kita dengan sodakoh, berarti ini kalau Zoom udah apa ini, Pak? Udah Zoom Pro ini, Pak. Makanya jadi Muslim, jangan jadi Muslim apa tadi, Pak? Jangan jadi Muslim gratisan. Jadi Muslim apa? Muslim Pro. Caranya gimana? Dia rajin berinfak dan sedekah. Ya. Kembali ke tema kita tadi. Jadi yakin, ikrar dan amal. Ustaz, iya. Berarti kalau begitu logikanya dibalik. Balik, Pak, logikanya. Berarti kalau ada orang beriman kagak apa? Beramal. Kalau ada orang beriman enggak puasa, berarti namanya apa, Pak? Kan 3 tadi, yakin, apa tadi? Ikrar sama amal. Baru ini orang beriman. Ustadz, kalau dibalik pemahamannya begini, dia yakin, dia ikrar, tapi kagak ngamalin, ini namanya apa? Tidak beriman, ya? Kalau tidak beriman, sama dengan apa, Pak? Kafir. Berarti gara-gara enggak puasa, orang itu kafir. Enggak, jangan gitu, Pak. Logika jangan dibalik gitu. Kalau dibalik itu nanti jadinya aliran keras, Pak. Kena blokir loh. Ya, hati-hati ya. Jadi, ya. Sama begini, pernah dengar hadis nggak? Siapa yang menyatakan iman kepada Allah dan hari akhir berkata baik. Atau minimal diam. Berarti kalau dibalik, ada orang yang berkatanya buruk, nggak pernah diam tapi ngomongnya buruk, berarti nggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti kafir dong? Oh, jangan gitu. Salah pemahamannya seperti itu. Oke, kita contohkan, Pak ya. Si A, namanya Pak Mahmud namanya. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama. Pak Mahmud ini beriman, dia yakin betul, tapi hari itu nggak sholat Jumat. Pak Mahmud, kok nggak sholat Jumat? Ya, malas sajalah. Doain dah minggu depan saya sholat, insya Allah minggu depan saya pensiun. Saya isi waktu saya untuk ibadah. Kamu mau Jumatan? Iya, udahlah nitip. Kalau 2 rakaat kamu jadi 4 dah, 2-nya untuk saya. Ada nggak Pak orang kayak gini? Ini Pak Mahmud nih. Yang satu ini Pak Hamid. Pak Hamid kok nggak Jumatan? Ngapain Jumatan? Kaya juga kagak. Tunggat-tunggit bikinin capek aja. Ajaran apaan itu? Kira-kira Pak, 2 orang ini sama apa kagak? Tidak. Yang pertama, dalam hatinya masih ada iman nggak? Masih. Dia berharap supaya segera tobat. Dia masih mengakui itu wajib buat dirinya. Tapi dia tidak ngamalin. Yang ini sudah kagak ngamalin, ngapain? Mengingkari, ngatain. Berarti hilang berapa ini? Hilang 2. Ngamalin kagak, hatinya, bahkan mulutnya mojoki dan ngelecehin. Berarti hilang 3-3 ya nggak? Hilang 3-3 ya. Nah, yang 3 ini, yang ini bisa dikatakan mungkin ini yang kafir. Ustadz kok bilang mungkin, saya nggak berani juga bilang kafir ya. Mungkin ini yang kafir. Kenapa Pak? Ketiga-tiganya hilang. Hatinya nggak percaya, mengingkari, mulutnya ngatain, sudah kagak melaksanakan lagi. Kalau yang ini, hatinya masih mengimani, mulutnya tidak mengingkari, tapi sayangnya dia tidak melaksanakan. Kira-kira 2 orang ini sama apa beda? Beda. Yang ini bisa dikatakan dengan fasik. Apa Pak? Fasik. Muslim, tapi tidak melaksanakan. Tapi tetap mengakui. Yang ini, jangan-jangan ini yang kafir. Karena hilang apa tadi Pak? 3-3-nya. Cuman kita nggak boleh juga jadi panitia kafir gitu loh. Maaf Pak ya. Kita nggak boleh menjas seseorang, si fulan kafir, nggak boleh.
Si fulan syirik, nggak boleh. Walaupun boleh, jangan sebut nama, jangan kamu. Tapi kita hakimi, kita adili perbuatannya. Kita bilang begini, Mahmud, iya, yang kamu lakukan itu perbuatan syirik. Jadi kita ngapain? Kita menjelaskan apanya? Perbuatannya. Jangan bilang, Mahmud, kamu itu kafir loh, masuk neraka. Nggak boleh. Emang kita udah buka daftar hadirnya? Nggak boleh, Pak ya? Jadi yang boleh itu apa? Kita jelaskan. Apa yang kamu lakukan itu. Nah, jadi kita menjelaskan apanya? Perbuatannya. Kita nggak boleh menghakimi orang. Kita menjelaskan apa yang dia kerjakan. Jangan-jangan, Pak, ada orang yang dulu kita kenal soleh, ahli ibadah, aktivis dakwah kampus, 10, 20, 30 tahun lama tak jumpa, masing-masing udah pensiun, udah umur 60 tahun masing-masing, ketemu, ternyata dulunya soleh minta ampun, sekarang jadi apa, Pak? Jadi begal, jadi preman. Ada juga dulu yang kita kenal orangnya jahat minta ampun, boro-boro ibadah, berbuat maksiat kerjaannya, pokoknya di kampus itu terkenal ini orang. Tapi 10, 20, 30, 40 tahun lama tak jumpa, ketemu, udah aki-aki semua, ternyata dia soleh ngalahin kita. Ada, Pak, cerita kayak gitu. Banyak kayak gitu. Maka jangan, apa itu? Saya pengalaman punya pesantren itu, Pak. Ya, punya pesantren. Ada santri yang dielulukan, dibangga-banggakan, minta ampun baiknya, ternyata ketahuan, ternyata masuk rumah warga. Mau maling. Sebaliknya, ada juga yang justru punya teman di pesantren, tiap minggu dia dibotakin karena ngelanggar, Pak. Oh, pokoknya pelanggar terus. Sekarang ketemu, solehnya ngalahin kita. Jadi, jangan terlalu terpukau melihat kesolehan orang, tapi juga jangan apa? Terlalu menghakimi seseorang dengan keburukannya. Moga-moga siapa tahu, kita tidak pernah tahu perjalanan hidup orang masing-masing. Nah, inilah yang dipakai oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita dituntut bukan hanya yakin, tapi amal, tapi juga setelah diikrarkan. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu yang terakhir, nanti kita masuk ke tanya jawab. Tentunya ada satu hadis menarik ya Pak ya, untuk menguatkan tadi yang kita bicarakan. Rasul itu pernah memberikan semacam warning begini. Ada orang yang melakukan amalan-amalan surga. Jadi ada orang melakukan amalan-amalan surga, sehingga hampir membawa dia masuk surga. Tinggal satu langkah lagi nih, mau masuk surga, tiba-tiba dia melakukan amalan neraka. Sehingga na'udzubillah su'ul khotimah, berakhir dengan apa? Su'ul khotimah. Sehingga membawa dia kemana, Pak? Iya. Ada juga orang, kata Nabi, yang melakukan amalan-amalan neraka, melakukan keburukan-keburukan, satu langkah lagi masuk neraka, dia karena bergelimang dengan dosa, sore itu dia merasa hatinya sedih dan galau, akhirnya dia bertobat. Hanya berapa langkah itu kemudian membawa dia su'ul khotimah, lalu berakhir dengan kebaikan, membawa dia ke surga. Jadi jangan pesimis dengan satu langkah terakhir. Jangan pesimis apa? Satu langkah terakhir. Nah, sebagai pemacu kita, kira-kira Pak, yang mana yang menakutkan dua orang ini? Yang mana yang patut diwaspadai? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, Pak. Jadi Pak, sebenarnya nasihat buat saya. Jadi yang menakutkan itu orang soleh apa orang ahli maksiat? Ayo, yang patut diwaspadai. Orang soleh, Pak. Istiqomahkan dengan kesolehannya. Jangan pernah apa? Lalai dengan keistiqomahan. Khawatirnya apa nih? Satu langkah terakhir tadi apa? Buruk. Tapi sebaliknya, orang maksiat jangan pesimis. Karena masih ada satu langkah yang menentukan untuk berakhir dengan kebaikan. Saya rasa Pak, dengan umur Bapak masing-masing, termasuk saya semua, kita semua, kira-kira pernah nggak ketemu kasus kayak gini? Pernah, Pak. Maka mari
kita yang soleh istiqomahkan, yang merasa masih jauh jangan putus asa. Saya ulang, yang merasa soleh apa tadi? Istiqomahkan, yang merasa jauh jangan putus asa. Maaf Pak, dibandingin member berbuat dosa dengan pendatang baru, yang mana lebih lihai Pak? Ayo, ini tempat prostitusi nih. Si A member Pak, yang ini apa? Pendatang baru. Kira-kira yang kemungkinan ketangkap Pol PP yang mana Pak? Apa? Pendatang baru. Kenapa Pak pendatang baru? Belum terampil. Kalau yang member apa? Terampil. Dia punya bocoran. Kalau ada tiba-tiba penggerebekan, dia tahu jalan lorong tikus lari kemana. Karena sudah apa nih? Member. Maka orang soleh, nasihat buat saya termasuk semuanya, mari jaga keistiqomahan kesalehan kita. Jangan pernah apa tadi? Coba-coba berbuat dosa. Khawatirnya karena belum terampil, akhirnya apa tadi? Ketangkap basah. Ketangkap basah. Curiganya, saya curiganya Pak, yang ketangkap KPK itu apa? Hah? Pendatang baru yang belum terampil. Justru yang sudah terampil member justru masih melenggang, gitu ya. Mari, silahkan ada yang mau nanya, diskusi silahkan. Intinya kesimpulannya siang hari ini, mari kita jaga keistiqomahan kita, yang merasa jauh jangan putus asa. Iman adalah yakin, ikrar, dan amal. Monggo silahkan ada yang mau nanya, diskusi, ibu-ibunya juga. Yang penting syaratnya satu, jangan sulit-sulit Pak ya. Ya, monggo Pak. Naik turun ya, turun naik ya. Ya. Kiatnya apa Ustadz gitu ya? Oke. Begini Pak ya. Ulama kita tuh, dan saya rasa sering kita dengar, iman, makasih Pak. Semoga Bapak umroh bulan depan Pak. Amin. Kita sering dengar Pak, iman itu bertambah dengan ketaatan. Oh, iman kita turun karena melakukan kemaksiatan. Jadi jawabannya, tingkatkan ketaatan supaya apa? Naik atau stabil. Jangan melakukan keburukan supaya jangan turun. Tapi ada tapi Pak. Ustadz, kan datang saatnya apa tadi? Males, futur dan sebagainya itu kan? Gitu kan Pak ya? Carilah lingkungan yang mendukung iman. Maaf Pak, cari apa tadi? Lingkungan yang mendukung iman. Di lingkungan itu iman kita bertumbuh dan berkembang. Maka kan kita dengar tuh Wali Songo kan menasihati apa? Bergaulah dengan orang-orang soleh. Karena dengan dekat orang lingkungan baik itu, kita setidaknya bertahan. Walau belum mampu naik, setidaknya enggak turun. Tapi kalau berada di lingkungan yang iman kita terancam, segera tinggalkan Pak. Ya, jadi apa tadi? Segera tinggalkan. Bahkan, maaf nih, saya rasa pernah saya sampaikan di sini, kan ada orang yang mau tobat, yang sudah membunuh berapa orang itu? Iya, jadi 100 kan Pak, udah cerita kemarin ya. Lalu Ustadz itu terakhir bilang, kamu ada tobat, cuman ya udahlah, syaratnya kamu pindah ke sono. Ketika pindah jalan, belum nyampe keburu meninggal. Kan malaikat bingung, ini masukin surga berdasarkan niatnya, atau dia tetap neraka karena belum sempat tobat gitu kan. Ternyata dimasukkan ke surga karena apa Pak? Karena niatnya. Nah pertanyaannya menariknya yang jarang didiskusikan, kenapa ulama ini tadi menyarankan apa tadi? Pindah, hijrah gitu kan? Karena apa? Lingkungan lama tidak mendukung. Lingkungan lama tidak mendukung. Karena lingkungan lama sudah terlanjur mengenal kita apa? Ahli maksiat kemarin. Maaf Pak, kita di lingkungan lama yang kita melakukan maksiat, jangankan mau berangkat ke masjid, maki sarung, maki koko aja udah langsung heboh kan? Ya. Tapi ada tapi.
Karena Bapak pindah ke tempat baru yang nggak ada satu orang pun yang kenal, jangankan pakai koko, pakai sarung. Bapak pakai gamis, pakai apa ini? Pakai apa yang diikat kepala itu, yang kayak racun nyamuk itu? Imamah itu. Bapak di lingkungan baru, kira-kira ada yang komen nggak? Nggak ada. Kenapa? Bahkan jangan-jangan di lingkungan baru mereka ngira Bapak ulama besar. Gitu kan? Itu. Jadi tipsnya adalah cari lingkungan yang mendukung iman, supaya apa tadi? Supaya dengan lingkungan itu iman kita semakin bertahan. Kalau nggak bisa naik gitu ya. Oke. Cukup apa stop nih? Udah jam 1. Cukup ya. Nanti mungkin ada yang mau nanya, lanjutkan dengan diskusi ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.